Bergabungnya Partai Amanat Nasional dalam koalisi partai pendukung Presiden Jokowi mengundang berbagai spekulasi. Dengan mayoritas kekuatan politik yang berada dalam barisan menarik Partai Amanat Nasional ibarat menggarami lautan. Manuver koalisi disebut-sebut demi memuluskan jalan menuju amandemen konstitusi. Sebagai bentuk konsesi, reshuffle kabinet pun diprediksi bakal terjadi. Lantas ada apa di balik masuknya Partai Amanat Nasional ke dalam koalisi? Inilah Satu Meja The Forum. PAN masuk barisan, koalisi di simpang jalan dalam tanda tanya. Semua pimpinan partai koalisi menyambut baik kehadiran PAN. Tentu kita berharap ya dengan PAN bergabung, maka semakin banyak dan semakin beragam gagasan-gagasan untuk pembangunan negara. Reshuffle ada hak prerogatif presiden dan PAN tidak pada posisi memaksa, menekan atau mengusulkan posisi tertentu. Langkah politik Presiden Jokowi kadang sulit ditebak. Usai pemilu Presiden 2019, Presiden Jokowi mengajak pesaingnya Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan dan kemudian mengajak calon Wakil Presiden Sandiaga Uno masuk dalam kabinet. 2 tahun kemudian, Partai Amanat Nasional masuk juga dalam barisan koalisi. Ada apa di balik itu? Saya telah bersama dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan. Selamat malam, Pak Zul. Halo, Mas. Sehat? Alhamdulillah sehat. Pak Zul, banyak orang yang bertanya-tanya, posisi PAN itu pernah di luar dan kemudian mengkritik juga pada pemerintah dan sekarang masuk dalam barisan koalisi. Sebetulnya apa yang terjadi? Begini, Mas, kan Pilpres kita sudah selesai. Jangan salah, saya dukung Pak Prabowo kan 2 kali, 10 tahun. Presiden saya sudah gabung, Wakil Presiden sudah gabung, ya. Artinya Pilpres sudah usai. Mestinya kita kan bersatu lagi dong. Gitu. Tapi ini kan terjadi pembelahan ini sampai ke dusun-dusun, sampai ke desa-desa. Apa kita mau biarkan begitu? Ya. Dan kami berpendapat harus kita cari solusi. Oke. Nah, oleh karena itu PAN merasa perlu untuk menjadi jembatan. Mudah-mudahan bisa ya. Jembatan antar pendukung Pak Jokowi dan pendukung Prabowo dulu yang belum move on ini. Yang masih besar pembelahannya sampai ke desa-desa. Sampai hari ini kita saksikan. Nah, kita menjadi jembatan agar persaingan dalam tanda kutip Pilpres itu segera kita akhiri. Bahwa nanti akan bersaing lagi silahkan, nanti 2024 itu silahkan. Tapi pertanyaannya, apakah PAN udah memang strategi politiknya memang sudah diajak lama bergabung atau gimana sebetulnya? Ini sikap PAN. Ya, sikap saya sampaikan kepada Pak Presiden beberapa kali karena walaupun saya tidak mendukung, saya punya hubungan baik dengan Pak Jokowi. Oleh karena itu agak sering saya memberikan saran-saran, gagasan ya. Saya kira mungkin disambut dengan baik. Nah, oleh karena itu pada satu kesempatan saya juga menyampaikan kita mendukung pemerintahan. Dan mendukung pemerintahan dalam artian minta izin kepada Pak Presiden agar saya atau Partai Amanat Nasional ini bisa menjadi jembatan antara kelompok-kelompok yang berbeda. Karena begini, kita ini memang sudah 76 tahun merdeka. Tapi kita mesti mengokohkan, menguat kembali janji kebangsaan kita itu, Bung. Kita ini mengaku bersaudara, tapi kenapa harus saling menyakiti gitu. Nah, oleh karena itu persatuan ini harus terus-menerus kita perkuat, kita galakkan, kita sosialisasikan, kita bangun. Walaupun 76 tahun, tetapi kan kita sejarahnya kita ini bangsa-bangsa memang bineka. Tapi ingat, bineka ini kita sudah tunggal ika gitu ya. Dan ini perlu terus-menerus kita perkokoh, kita perkuat.
janji-janji kebangsaan kita itu. Ya, kalau kita lihat sekarang ini kan tentu kita tidak ingin perpecahan sampai ke desa-desa itu. Kalau itu terjadi, kita tidak bisa kemana-mana gitu. Bang Jul, jadi Pak Jul kan sangat aktif dan intens berkomunikasi dengan Presiden Jokowi. Ya. Nah, kenapa baru sekarang kemudian diumumkan resmi berkoalisi dan mendukung pemerintahan? Sebetulnya kalau saya dari awal, begitu selesai Pilpres. Dari awal? Iya. Dari awal ingin bergabung? Bukan, setelah selesai Pilpres, saya menyampaikan kita mendukung pemerintah agar pemerintah sukses dalam membangun soal Pilpres nanti kita bersaing lagi pada 2024. Nah, kalau saya mau cerita, Bung, memang kemarin saya diundang ya, diundang. Tapi undangan itu kan memang di sana sudah ada partai-partai koalisi ya. Tapi Presiden tidak bicara koalisi. Presiden menyampaikan penanganan COVID, perkembangannya, masalah ekonomi, kemudian hubungan pemerintah pusat dan daerah yang kadang-kadang tidak mudah sehingga kita tidak cepat ya. Kemudian partai-partai menyampaikan tanggapan. Jadi tidak bicara koalisi, tidak bicara amandemen, tidak bicara reshuffle. Ini kadang-kadang karena terlalu banyak orang yang nggak dibicarain. Ya, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang di luar kan beda apa yang terjadi. Bukan karena terlalu banyak orang ya. Harusnya dalam close door meeting dibicarakan gitu ya. Oh, enggak juga. Memang juga? itu enggak tidak bicara itu. Jadi memang yang bersama-sama dengan koalisi sekaligus itu baru pertama kemarin. Oke. Tapi bahwa kami memberikan dukungan yang kritis ya, yang betul tentu kita dukung penuh. Tapi kalau kita anggap kurang tepat, saya juga berkunjung ke Pak Presiden, saya sampaikan. Tetapi secara one on one gitu ya. Kita sampaikan usulan-usulan kita seperti ini, itu kira-kira, Bung. Pak Jul, betul nggak sih kabarnya Pak Jokowi sendiri sudah mengusulkan kursi menteri kepada PAN, tapi PAN belum punya nama gitu ya? Kita belum pernah ngomong soal itu. Tapi betul nggak ada usulan itu? Enggak. Jadi reshuffle itu saya kan mantan ketua MPR, sekarang masih wakil ketua MPR. Tapi kan ketua umum PAN juga. Iya, tapi paham betul bahwa ini kewenangan Presiden penuh, terserah kepada beliau lah. Tapi PAN menyiapkan kader-kadernya. Begini, Bung, posisi kita tidak meminta, tapi kalau ditugaskan, kader PAN tuh banyak. Untuk merah putih, silahkan saja. Gitu. Tapi sudah ada minta penugasan itu? Diminta menyodorkan siapa kader PAN yang akan duduk di kabinet? Belum. Tapi sudah disodorkan? Belum juga. Belum. Tapi betul kalau Pak Jokowi minta Bang Zul sendiri jadi menteri, betul nggak sih? Wah, nggak begitulah. Nggak begitu tuh kira rumus pertanyaan saya yang salah atau gimana? Ya tidak begitu. Ya, jadi kita mendukung, tidak minta menteri atau tidak, dan tidak pernah bicara seperti itu. Jadi betul-betul mendukung? Yang mendukung kan bukan baru sekarang, sudah mulai selesai Pilpres. Cuma waktu itu memang di PAN kan Bung tahu kita banyak kader ya, ada pendapat yang berbeda-beda. Nah, kemudian setelah Kongres lah baru itu saya kira di PAN itu bulat ya, dukungan kepada pemerintah kepada Pak Jokowi itu bulat setelah Kongres kita di Kendari pada waktu itu gitu. Bulat mendukung pemerintah? Ya, tidak ada perbedaan lagi di internal. Bulat. Dan itu sudah melalui Rakernas kemarin, semua PAN seluruh Indonesia menyerahkan kepada Ketua Umum untuk mendukung penuh pemerintahan Pak Jokowi agar sukses memimpin bangsa ini. Inisiatif bergabungnya Partai Amanat Nasional itu semata-mata dari Ketum PAN atau dari Pak Jokowi atau memang aspirasi dari kader-kader kita di bawah? Oh, permintaan dari kader? Permintaan dari kabupaten, kota, provinsi. Boleh ditanya, boleh cek langsung. Oleh karena itu Rakernas kemarin terbuka, ya semua menyampaikan aspirasinya, itulah suaranya. Saya tinggal memutuskan, meneruskan. Tapi selanjutnya diolah bagaimana aspirasi itu tergantung pada Ketua Umum? Diserahkan kepada Ketua Umum untuk menyampaikan, ya kan nggak bisa semua diputuskan serahkan kepada Ketua Umum. Termasuk nanti Pilpres 2024, semua kader menyerahkan kepada Ketua Umum, kira-kira begitu. Jadi Ketua Umum otonom penuh untuk menentukan siapa? Ya iya dong. Tapi gini, ada juga pertanyaan dari spekulasi liar di luar, Bang Zul, bahwa Presiden Jokowi merangkul PAN ya untuk memuluskan amandemen konstitusi. Betul nggak? Tapi jawaban Bang Zul setelah jeda berikut ini aja. Oh, iya.